Oke, sudah lebih 10 menit dari jam 10 ya, karena nanti saya ada rapat juga. Jadi kita mulai terlebih dahulu sambil menunggu teman-temannya yang masih join. Saya buka untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. semuanya. Waalaikumsalam. Pagi, Oke, Pak. ini pertemuan ketiga untuk mata kuliah pemrograman internet. Nah, kemarin minggu sebelumnya kita membahas mengenai internet, sejarah singkat, kemudian ada berbagai macam protokol, standar, serta administrasi internet. Hari ini kita masuk ke pemrograman network atau internet itu sendiri. Bagaimana pentingnya pemrograman yang berbasis jaringan sekarang ini ya. Oke, jadi kita ketahui di awal bahwa mata kuliah ini nantinya diharapkan masing-masing mahasiswa memiliki kemampuan how to write program, bagaimana membuat program, menulis program yang dapat berkomunikasi melalui jaringan gitu ya. Karena saat ini penting sekali bahwa aplikasi yang kita gunakan, device yang kita gunakan sekarang itu semua terkoneksi ke jaringan, sehingga selain menggunakan, ya penting juga kita ketahui bagaimana menuliskan program yang bisa tersambung ke jaringan. Nah, sebagai gambaran untuk kehidupan saat ini bahwa berbagai macam device terkoneksi melalui jaringan, laptop yang kita gunakan, televisi, printer, PC, gadget yang kita gunakan itu terkoneksi ke jaringan. Nah, di dalam komunikasi ada program di situ yang nantinya menghandle bagaimana komunikasi bisa dilakukan dari berbagai macam device tersebut. Ada program di sana yang dibuat sehingga memungkinkan bisa terjadi komunikasi. Kita bisa mengirim email, menonton video, mencetak dokumen misalnya melalui jaringan, membuka browser, melakukan banyak hal di device kita itu dibantu oleh suatu program yang nantinya berinteraksi satu sama lain, terkoneksi melalui jaringan yang ada, sehingga tentu saja kemampuan untuk membuat suatu program yang bisa berkomunikasi di jaringan itu sangat penting saat ini. Sehingga diharapkan nanti di mata kuliah ini ada basic, ada dasar untuk nantinya ketika memasuki dunia kerja, semua di situ memiliki gambaran bagaimana membuat aplikasi yang bisa terkoneksi ke jaringan. Dan kita di sini menspesialisasi mata kuliah ini dengan menggunakan bahasa Java nantinya. Bagaimana kita membuat program yang bisa terkoneksi satu sama lain berbasis client server yang nantinya kita bangun dengan menggunakan bahasa Java. Nah, jadi sangat penting saat ini bagaimana kemampuan untuk membuat aplikasi berbasis jaringan. Di mata kuliah lain, di situ ada pengembangan web misalnya, ini juga tentu saja tidak lepas dari komunikasi dengan jaringan. Nah, di sini kita fokuskan bagaimana program nanti bisa berkomunikasi yang awalnya mungkin hanya berdiri sendiri di desktop, di PC. Nah, berikutnya bagaimana bisa berkomunikasi dengan host atau device yang lainnya melalui jaringan. Kemudian skill yang nantinya didapatkan di sini tentu saja diharapkan untuk menjadi bekal. Ketika nanti memasuki dunia kerja, berbagai macam spesifikasi pekerjaan
ditentukan oleh suatu perusahaan. Nah, nantinya diharapkan dasar dari mata kuliah ini nanti menambah spesialisasi Anda semua nantinya ketika memasuki dunia kerja. Selain mungkin sekarang itu web misalnya banyak dipersyaratkan. Nah, nantinya untuk pekerjaan yang membutuhkan kemampuan bahasa Java, di mana bisa saja nanti dibutuhkan yang bisa membuat aplikasi elektronik jaringan, Anda sudah kuasai melalui mata kuliah ini. Berbagai macam device kita ketahui bisa terkoneksi melalui internet. Nah, untuk bisa terkoneksi, bisa berkomunikasi, ada program-program yang nantinya menghandle komunikasi tersebut. Di sisi klien nanti ada program klien yang membuat prosedur untuk bisa berkomunikasi biasanya nanti dengan server. Berbagai macam klien ini misalnya ada email klien, web klien, FTP klien. Nantinya akan berkomunikasi, bisa merequest layanan itu ke server. Untuk email klien nanti akan meminta layanan ke email server, web klien nanti ada web server, FTP klien nanti akan terkoneksi ke file server, dan berbagai macam layanan yang ada yang bisa disediakan, application server, dan lain sebagainya. Jadi ini semua dihandle oleh program yang dimasukkan ke berbagai macam device tersebut. Nah, program inilah nanti yang coba akan kita kembangkan sehingga bisa berkomunikasi melalui jaringan. Dan di sini untuk bisa berjalannya komunikasi, kita mengetahui ada jaringan yang menjadi tulang punggung terjadinya komunikasi dengan sejarahnya kemarin yang sudah kita bahas secara ringkas gitu ya. Kemudian berkembang menjadi internet sekarang yang menghubungkan jaringan yang berbeda di seluruh dunia, baik itu yang public ataupun private. Nah, ini bisa saling tersambung. Nah, di dalam jaringan tersebut atau internet secara luasnya ada berbagai macam host atau end device nantinya yang berkomunikasi di situ. Nah, host ini berbagai macam perangkat yang kita gunakan yang bisa terkoneksi ke internet, bisa melalui HP, PC atau laptop. Nah, nantinya pada jaringan modern suatu host ini bisa saja bertindak sebagai klien atau juga bisa sebagai server. Atau bahkan keduanya, misalnya kita memiliki perangkat yang dengan spesifikasi tinggi, ya bisa jadi kita tetapkan sebagai server misalnya. Nah, itu mungkin saja dilakukan. Tergantung nantinya software yang kita install ke host atau komputer. Ini yang nanti menentukan peran dari host atau end device tersebut. Jika kita tanamkan software sebagai klien, nah berarti ia akan bertindak sebagai klien. Jika kita tanamkan, instalkan software yang bertindak sebagai server, maka ia akan bertindak menjadi server yang nanti bisa melayani permintaan atau request dari klien. Tidak hanya satu klien, tetapi banyak klien. Kita tahu sekarang ini suatu aplikasi itu digunakan oleh jutaan gitu ya, jutaan aplikasi yang di situ memiliki basis pengguna yang besar. Tentu saja ini membutuhkan kemampuan software yang mumpuni, tentu saja bisa menghandle banyak pengguna. Kemudian di situ berbagai macam host ini di mana ia akan terinstall software dari klien misalnya, maka nanti akan bisa mencari atau meminta request dari server.
di mana server ini nanti harus bisa secara simultan melayani banyak klien, karena itu yang menjadi sifat komunikasi klien dan server sekarang ini. Jadi server harus bisa melayani banyak klien. Ya. Pasti suatu layanan itu jelek jika ternyata dibatasi gitu kliennya ya. Yang diinginkan tentu saja secara simultan, secara hampir bersamaan itu satu klien bisa dilayani oleh server atau banyak klien bisa dilayani oleh server. Kita bisa mengecek email secara bersama-sama dengan teman kita misalnya. Selain itu kita bisa melakukan chatting, mendengarkan radio melalui internet, dan banyak hal yang bisa kita lakukan yang ini semua bisa terkoneksi ke jaringan. Dan ini dimungkinkan oleh software klien yang kita install gitu ya, sehingga nanti bisa terkoneksi ke server sesuai dengan kegunaan dari software tersebut. Jadi dengan modal internet banyak hal yang bisa kita lakukan dengan tentu saja menginstal software klien sesuai kebutuhan. Nah, untuk bisa berkomunikasi, kemarin kita membahas adanya protokol. Nah, untuk komunikasi antar komputer, dikenal adanya protokol switch, ya, protokol TCP/IP, di mana nantinya di dalam satu kesatuan protokol ini akan ada beberapa layer yang memiliki tugas masing-masing, fungsi masing-masing. Nah, di dalam layer ini nantinya akan ada lagi protokol-protokol yang bertanggung jawab terhadap fungsi dari layer tersebut. Untuk pengembangan aplikasi berbasis client server, di mana bisa terjadi komunikasi melalui jaringan, dikenal di sini ada 4 layer. Ya, disederhanakan dari 7 layer ini ada 4 layer yang nantinya bisa kita pelajari dan kaitannya nanti dengan coding yang kita lakukan, programming yang kita lakukan. Ada layer application, transport, internet, dan network interface. Nah, ini yang menjadi dasar pengembangan nantinya. Pengembangan suatu aplikasi atau software baik dari sisi klien maupun dari sisi server. Sebagai contoh di sini misalnya suatu komputer A ingin berkomunikasi dengan komputer B dengan masing-masing alamat yang diwakili oleh IP. Sehingga untuk pengiriman data dari komputer A ke komputer B ini nanti dimulai dari application layer, misalnya dari A ke B. Di application layer inilah nantinya data yang bisa dibaca oleh pengguna akhir itu dibentuk ya. Bagaimana aplikasi dan juga format dari data itu nantinya akan diatur di layer aplikasi. Ya, misalnya ketika berkomunikasi dengan menggunakan web misalnya ya. Nah, di layar aplikasi ini ada protokol HTTP yang nanti mengatur format datanya, bagaimana data ditampilkan, dan lain sebagainya. Sehingga ketika sampai di komputer B sebagai tujuan, nanti layar aplikasi juga nanti akan mengembalikan, karena bentuk data yang nanti dikirimkan melewati layar-layar ini tidak sama dengan data awal ketika dikirimkan. Jadi akan dirubah dulu bentuknya sehingga bisa mungkin untuk ditransfer atau ditransmisikan. Nah, di layer aplikasi inilah nanti berbagai macam protokol tergantung kegunaannya mengatur format data yang akan dialirkan atau ditransmisikan. Misalnya menggunakan web, ya dari situ ada HTTP, untuk file transfer misalnya ada FTP, dan lain sebagainya. Banyak protokol. Kemudian
Berikutnya ke layer transport. Nah, dari data tadi ditambahkan informasi lain nantinya. Ada informasi TCP atau UDP. Nah, ini kaitannya dengan protokol lagi yang ada di layer transport atau transportasi. Jadi bentuk data tadi yang dibuat oleh layer aplikasi nanti akan dirubah lagi, dienkapsulasi ke dalam satu atau lebih protokol pada transport layer. Nah, protokol ini nanti yang akan kita bahas, ada TCP dan UDP. Nah, detailnya nanti yang kita bahas. Ini kaitannya dengan nanti ada kehandalan, kemudian ada kecepatan transport dari data itu nanti bisa kita pilih dari salah satu TCP atau UDP ini. Nah, hal yang penting juga di sini di layer transport adalah nanti identifikasi dari satu aplikasi berdasarkan dengan portnya ya. Jadi misalnya tadi aplikasi web, ya portnya itu adalah 80 misalnya. Nah ini nanti akan membedakan layanan mana yang akan digunakan. Karena bisa jadi banyak layanan di komputer server nanti dinyalakan. Gitu, sehingga port ini nanti yang membedakan. Jadi port akan mengidentifikasi dan membedakan antar proses di dalam suatu komputer. Nah, istilah proses di sistem operasi kita sudah bahas ya, ada program, ada proses. Proses jika kita membahas proses berarti program yang aktif. Jadi banyak proses atau banyak program yang aktif di dalam satu komputer. Untuk membedakannya nanti berarti nomor port ini nanti yang membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, ada informasi tambahan di layer transport ini nanti ada header yang berisi berbagai macam informasi. Misalnya tadi TCP atau UDP sebagai protokol transportasi yang digunakan. Dan juga berbagai informasi lainnya. Kemudian layer internet berikutnya. Nah, layer internet ini kaitannya dengan routing atau bagaimana nantinya data yang tadi sudah ditambahkan informasinya di layer transport, ditambahkan informasi baru lagi. Alhamdulillah. Oke, jadi internet ini berfungsi nanti untuk melakukan routing. Nah, kita mengenal ada routing protokol misalnya ya, bagaimana bisa dicapai tujuan dari pengiriman ini dengan menggunakan berbagai rute-rute yang nantinya dipersiapkan seperti itu. Jadi nanti layer ini nanti akan ditambahkan segmen-segmen yang membawa pada suatu informasi sehingga data yang tadi dibawa itu menemukan rutenya untuk sampai ke tujuan. Nah, di sini ada IP address misalnya, IP sumber dan tujuan. Nah, ini informasi penting yang nantinya diatur di layer internet ini. Kemudian di layer network interface. Nah, di sini kaitannya dengan lebih ke hardware gitu ya. Jadi untuk bisa sampai ke tujuan, pasti nanti akan melewati atau menuju suatu device tertentu. Nah, di situ nanti ada alamat hardware. Kita mengenal ada MAC address misalnya di situ. Sehingga ini juga penting nantinya untuk membuat data yang awalnya tadi ditambahkan dengan berbagai macam informasi nanti bisa sampai ke hardware tujuan gitu dengan MAC address yang ada. Jadi data ini nanti akan ditransmisikan dengan format berbagai macam perangkat.
keras untuk pengiriman. Misalnya nanti dari data digital ini dirubah menjadi data analog gitu ya. Karena nanti medianya itu bermacam-macam, bisa media radio gitu ya melalui gelombang radio, kemudian ada fiber optik atau kabel dan lain sebagainya. Nah, itu diatur di layer network interface. Nah, di sini tadi MAC address ini menjadi informasi penting di sini. Nah, ini ditambahkan Ethernet header. Nah, begitupun ketika telah sampai nanti di tujuan, maka dibaca kembali informasi yang tadi sudah ditambahkan ketika akan dikirim di komputer A. Kemudian nanti akan diekstrak informasinya dari berbagai layer ini juga nanti di komputer tujuan. Dan terakhir nanti akan bisa dibaca sesuai apa yang dikirimkan. Nah, dalam bentuk atau format yang bisa dibaca oleh pengguna. Halaman web misalnya, ya nanti komputer B bisa mengaksesnya melalui halaman web misalnya data yang dikirimkan. Jadi berbagai macam hal dilalui oleh data yang dikirimkan itu sehingga bisa sampai di tujuan. Nah, walaupun di sini banyak proses yang bisa dikatakan kompleks, tapi ini bisa dilakukan dalam sepersekian detik sehingga tergantung kecepatan internet kita, maka apa yang kita kirimkan, apa yang kita request itu bisa dieksekusi dengan sangat cepat. Nah, itu gambaran untuk protokol suite tadi ya, TCP/IP. Nah, ini nanti yang akan kita pertimbangkan ketika membuat aplikasi. Khususnya tadi di layer transport ada TCP dan UDP. Nah, implementasi dari TCP dan UDP ini nanti erat sekali kaitannya dengan programming yang kita lakukan. Nah, sebelum kita membuat aplikasi atau program, nantinya kita terlebih dahulu memilih protokol yang sesuai kebutuhan. Jadi pada layer transport ini ada tanggung jawab untuk mengelola kebutuhan reliabilitas komunikasi atau transmisi. Dari reliabilitas ketangguhan dari data yang nanti berkomunikasi. Jadi suatu aplikasi tentu saja memiliki kemampuan yang berbeda ya dari aplikasi lainnya sehingga kita bisa memilih nantinya. Jadi pada internet protokol di situ kaitannya dengan pengalamatan tadi, routing dari paket, bagaimana pengiriman atau transportasi. Nah, protokol transport ini menspesifikasi bagaimana mentransfer pesan antar host. Di mana nanti ada TCP dan UDP yang berperan di sini. Jadi IP tadi memungkinkan host untuk berkomunikasi dan juga bertukar data, mentransfer data satu sama lain. Nah, TCP dan UDP ini nanti yang menentukan data tersebut ditransmisikan seperti apa gitu. Yang pertama TCP misalnya, Transmission Control Protocol yang berada di layer transportasi. Dikatakan sebagai protokol transport yang reliable, dapat diandalkan, yang lebih tangguh gitu ya. Karena mengapa dikatakan reliable? Karena TCP nanti mempunyai mekanisme untuk memastikan bahwa pengiriman data itu bisa dilakukan secara utuh gitu ya. Jadi kita ingin mengirimkan data ini secara utuh. Nah, TCP nanti memastikan hal tersebut. Bagaimana ini nanti bisa dilakukan oleh TCP?
Jadi untuk transportasi dengan TCP, analoginya adalah pengiriman paket yang dilacak dari sumber ke tujuan. Nah, mungkin kita memesan barang secara online, kita nanti bisa lacak di mana posisi paket sekarang ini. Nah, begitupun TCP ini nanti bisa melakukan hal-hal tersebut. Basic operation-nya bisa melacak data segmen yang ditransmisikan, mengakui data yang diterima, dan mengirim ulang data yang tidak lengkap. Nah, ini mengapa dikatakan reliable. Jadi ada mekanisme ini yang ditawarkan oleh TCP, Transmission Control Protocol. Sehingga ini memastikan bahwa segmen data, paket-paket data yang kita kirimkan itu nanti bisa sampai dengan lengkap di tujuan. Jadi ada penomoran misalnya ya, 1 sampai 10 misalnya ketika dikirimkan, nanti di tujuan akan dicek 1 sampai 10 ternyata ada yang missing gitu ya. Sehingga diminta untuk mengirimkan ulang. Nah, ini biasanya dibutuhkan oleh aplikasi-aplikasi yang memerlukan keutuhan data. Misalnya web ya, web misalnya di situ. Tentu saja kita ingin ketika kita meminta halaman web di server di situ, kita ingin tampil lengkap gitu ya. Tidak ingin nanti format web yang kita biasa akses, misalnya Facebook, kemudian misalnya Instagram gitu berubah gitu, jadi aneh gitu ya, karena datanya tidak lengkap ketika dilakukan request ke server. Nah, ini cocok menggunakan TCP. Ataupun email, ya, kita berkirim email misalnya, pesannya sangat penting, itu tidak ingin ada kata yang hilang dari pesan kita melalui email tersebut. Nah, ini dipastikan nanti oleh TCP. Sehingga bisa dilacak nomor-nomor segmen yang telah dikirim. Jika nanti di tujuan kurang, maka diminta untuk pengiriman ulang. Jadi hanya bagian yang hilang yang nanti akan dikirimkan ulang. Atau retransmission. Ini menggunakan TCP. Nah, tadi ada FTP dan HTTP. Yang tadi misalnya file transfer protocol, kita meminta file tertentu dari server di suatu tempat misalnya, tentu saja kita ingin filenya lengkap ya, tidak ingin nanti muncul file korup misalnya ketika download. Nah, TCP ini yang nanti bisa kita gunakan untuk kebutuhan kelengkapan data seperti itu. TCP bisa digunakan. Selainnya yaitu UDP. Nah, UDP ini lawan dari TCP tadi. Dikatakan unreliable. Tetapi fast, cepat ya. Jadi pengiriman itu lebih cepat daripada TCP. Jadi tidak ada mekanisme seperti yang ada tadi di TCP ya. Jadi ketika paket data dikirimkan ya sudah dikirimkan begitu saja gitu. Tidak dicek lagi ini sampai apa tidak. Nah, di sini data nanti atau pesan dibagi ke dalam datagram sebagai paket pada layer network atau internet layer. Jadi untuk bisa meningkatkan reliabilitas, maka aplikasi nanti yang menangani paket yang hilang misalnya. Halo? Putus ya tadi ya? Halo? Oke, tadi ada gangguan. Tadi ada gangguan jaringan ya. Tadi sempat keluar saya. Udah bisa sekarang? Ya, Pak. Bisa, Pak. Sudah, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Lama tadi hilangnya atau gimana? Lumayan, Pak. Lumayan. Ya. Oke, tadi terakhir yang bisa itu apa? TCP atau sudah masuk UDP?
Halo? UDP, Pak. UDP, Pak. Oke, tadi di slide sebelumnya itu TCP yang di situ mementingkan kelengkapan data untuk dikirimkan untuk sampai bisa ke penerima. Nah, UDP ini sebaliknya ya, tidak dipikirkan data sampai apa tidak gitu ya. Yang penting dikirim dalam bentuk datagram dan cepat nyampe gitu ya, diasumsikan cepat sampai gitu. Unreliable but fast. Sehingga nanti aplikasi harus menangani paket yang hilang karena protokolnya tidak menangani hal tersebut seperti TCP, maka untuk membuat aplikasi yang komunikasi datanya lebih cepat, ya developer atau programmer nanti yang harus bisa menangani jika ada paket yang hilang, menambahkan mekanismenya. Nah, UDP ini dikatakan sebagai best effort. Nah, kita dulu pernah membahas di sistem distribusi itu tingkat layanan gitu ya. Ada yang best effort gitu, yang penting sudah dicoba dikirim gitu ya, enggak dipastikan ini yang dikirim ini udah sampai belum gitu. Nah, ada aplikasi-aplikasi yang memang perlu untuk itu gitu ya, enggak perlu harus menunggu data lengkap. Nah, misalnya untuk aplikasi yang streaming gitu ya, streaming data gitu ya. Jadi diinginkan data terus mengalir gitu ya. Sehingga kita bisa melihat informasi secara live. Misalnya untuk berita, misalnya ada streaming berita dari studio misalnya ke lapangan. Nah, diinginkan laporan itu bisa sekali jalan gitu ya. Terus berjalan walaupun nanti ada pixel-pixel yang hilang misalnya, tiba-tiba agak kabur gitu, tapi informasinya itu tetap bisa disaksikan gitu ya secara live. Maka seperti ini UDP yang cocok digunakan. Nah, ini nanti akan kita implementasikan di program yang akan kita kembangkan. Kita nanti menggunakan TCP, kita juga akan mencoba menggunakan UDP. Nah, nanti di tugas besar juga diberikan kebebasan apakah menggunakan TCP atau UDP, tergantung kebutuhan aplikasinya. Kemudian yang juga protokol di sini ada internet protokol ya yang tadi berada di layar internet. Nah, untuk sifat-sifatnya ini mirip dengan UDP tadi ya, connectionless. Tidak ada koneksi untuk mengawali komunikasi ya, karena di TCP itu ada yang dinamakan dengan three-way handshake. Jadi ada setup koneksi dulu baru kemudian data bisa dikirimkan. Nah, di sini IP dan UDP itu punya sifat yang sama connectionless. Ada koneksi terlebih dahulu sebelum pengiriman paket gitu ya, paket data. Kemudian best effort, pengiriman paket tidak dijamin. Nah, penting saya sudah coba kirimkan, nah, nyampe tidak nyampe ya sudah gitu ya. Best effort. Kemudian media independen, operasinya ini independen terhadap medium yang membawa data gitu. Maksudnya di sini berbagai macam media untuk mengalirkan data digunakan. Tadi saya menyebutkan melalui radio, fiber optik, kabel, dan lain sebagainya. Nah, ini media independen untuk membawa data. Nah, ini untuk mengawali
sebagai fundamental network programming. Jadi berbagai macam perangkat itu memiliki software nanti yang dikembangkan, yang ini yang memungkinkan adanya komunikasi antar device tersebut. Ada software di situ yang sudah di set up sedemikian rupa sehingga bisa melakukan fungsinya masing-masing, di mana ini dilakukan melalui komunikasi jaringan. Nah, software ini nanti yang coba kita kembangkan melalui mata kuliah ini, di mana untuk bisa mungkin komunikasi ada layer-layer yang ya, harus dilalui untuk komunikasi tersebut. Nah, di layer ini nanti kita perlu tahu ada protokol-protokol yang berpengaruh terhadap aplikasi yang kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan. Kan kalau kita mengembangkan aplikasi, tentu saja analisis kebutuhan dulu. Nah, dari analisis kebutuhan, maka kita bisa menentukan, oh ini aplikasi saya ini cocoknya pakai TCP nih, atau cocoknya pakai UDP, seperti itu. Oke, itu untuk slide pertama. Jadi untuk fundamentalnya ada 2 slide ya. Tapi hari ini nanti jam 11 sebentar lagi ini saya ada rapat dan DTS ya, yang Fresh Graduate Academy. Jadinya untuk slide kedua nanti akan saya buatkan videonya. Ini untuk slide pertama gitu ya. Nah, di slide berikutnya nanti kita bahas lagi yang tadi terkait dengan layer-layer tadi, protokol suite tadi, kemudian TCP, UDP kembali nanti dibahas. Karena memang itulah basic untuk programming yang berbasis jaringan atau internet. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dari paparan saya tadi? AFK semua ya? Ada suara-suara apa gitu ya? Enggak, Pak. Sudah bisa dipahami atau gimana? Presensi yang belum isi? Siap sudah, Pak. Oh, saya belum, Pak. Oke, nanti untuk slide keduanya saya buatkan video ya. Ini untuk slide pertama, jadi masih di fundamentalnya sebelum nanti kita masuk ke pembahasan stream. Stream ini sudah masuk nanti implementasinya dengan bahasa Java gitu ya. Jadi silahkan dipersiapkan tools ya yang nanti bisa digunakan untuk bahasa Java. Bisa NetBeans, bisa Eclipse misalnya ya, tergantung preferensi masing-masing. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya untuk hari ini ya sampai di sini. Nanti saya akan uploadkan slide yang kedua dan berikutnya nanti kita post test lah setelah video slide kedua ini saya upload. Post testnya kita ambil dari 2 pembahasan ini sehingga berikutnya nanti fokus ke stream, masuk ke implementasinya dengan Java gitu ya. Baik, Pak. Oke ya. Nanti rekaman ini akan saya upload juga nanti kalau ini bisa diputar ulang gitu kalau yang kurang jelas.
Ada 28 orang ya, berarti yang tidak hadir berapa mungkinnya sekitar 5-6 orang gitu ya. Iya, Pak. Kita Oke, demikian ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas atensinya, atas kehadirannya. Silakan mungkin dilanjutkan aktivitas yang lain atau jika ada yang kuliah yang lain. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.